Nah Tuhan tuh cuma ngingetin ke gue gini, bukannya lu kenal tentang hope, lu ceritain aja gitu. Lu ceritain apa yang lu tahu tentang hope, apa yang lu rasain tentang hope, tulisin gitu. Gue langsung nulis, terus gue ngambil gitar, jeng, jadi dong 10 menit. Dan gue ngejar beasiswa sih, gue ngejar beasiswa. Mau tahu gak IPK gue 3,9. Sampai nilai gue tuh kayak, gue ada ambisi harus dapat nilai A. Gue nggak mau ngecewain orang tua gue bilang gue nggak perlu. Kalau misalnya dapet nilai B aja gue udah lumayan stres. Sorry. Biasa kalau orang depresi itu kan ada kecenderungan suicide ya, ya kan. Dan ya lumayan banyak ya. Yeah. Lu ada nggak keinginan untuk suicide itu? Oh jujur Li, ada beberapa kali sih. Jadi setelah lu indigo ini nih? Oh enggak, sebenarnya kayak depresi itu permasalahan. Kalau yang gue lihat, maksudnya kan setelah gue sadar ternyata gue seorang bisa dibilang indigo gitu ya, orang-orang ngomongin indigo. Nah itu kan memang perjalanan hidupnya kan gak sesmooth orang-orang normal katanya, memang banyak ditempa sama semesta gitu. Jadi permasalahan-permasalahannya tuh kadang yang berat banget. Nah di permasalahan-permasalahan yang ada itu benar-benar banyak yang bikin depresi dan banyak yang sebenarnya kayak pengen bikin give up. Jadi itu mungkin tempaan khusus tempaan ya buat orang-orang yang punya misi khusus lah ya. Karena kan lu harus kuat kan. Buat menjalani misi ini lu pasti harus kuat gitu. Kayak penolakan. Mungkin gue ditolaknya, kalau misal orang normal mengalami penolakan ya cuma gitu-gitu doang, gue penolakannya lebih dari orang-orang normal gitu. Jadi ya gue harus siap gitu saat, apalagi ya lu udah dikasih talent something gitu yang sama Tuhan yang gak semua orang bisa terima, lu ditolaknya makin aneh lah, lu dicap sana sini lu begini begitu ya lu harus kuat. Kalau misal lu baperan ya nggak bisa lah. Anyway, buat teman-teman semua, Tomku ini adalah ya salah satu yang bisa dikatakan indigo juga ya. Iya. Indigo, dan sebenarnya saya kenalnya itu dari nonton salah satu YouTube channel Billy Christian. Ya itu salah satu sosok yang hebat banget karena menurut saya dia mencoba mengangkat indigo dan apa ya istilahnya, dia selalu melahirkan banyak indigo gitu ya. Melahirkan, mempackage indigo itu ya seperti manusia juga gitu lah. Maksudnya jangan embrace. Iya, di embrace. Itu yang saya senang banget. Dan entah kenapa waktu itu ini satu kejadian unik juga ya. Saya nonton videonya, ada Tomku, ada Bun Bun ya, ada Vicky ya. Terus saya iseng aja nge-follow Bun Bun gitu. Saya udah ngeliat Tomku gitu kan. Tomku kan gak di private, gua follow-followin nanti aja gitu, mikirnya begitu ya. Terus si Bun Bun gua follow, terus gua karena dia apa namanya di private kan, berarti gua nunggu untuk di approve. Ternyata di approve gitu kan. Nah, singkat cerita, gua bisa ngundang Tomku ke sini. Sebenarnya mau bahas soal indigo juga gitu. Nah, lu dari kapan sih tahu kalau diri lu tuh indigo? Jadi gini, gua juga baru tahu ya kalau indigo itu banyak macamnya. Macamnya gitu. Jadi jangan menyamaratakan indigo itu harus yang bisa ngeliat setan. Indigo itu macam-macam. Oke, bentar. Kita samain persepsi dulu ya. Boleh. Setahu gua, ini dari yang hasil gua cari-cari tahu juga ya sama ngobrol-ngobrol. Indigo itu kan berdasarkan aura. Betul. Ya kan, berdasarkan aura. Nah, dengan aura indigo itu pun dia masih punya banyak istilahnya apa ya? Skill yang berbeda-beda gitu. Betul. Kayak misalkan kita main game kan suka ada yang warrior, suka ada yang defender, ada yang apa gitu ya. Betul. Walaupun sama-sama indigo. Iya. Oke. Jadi gini, kalau gue juga baru tahu sih, kan gue juga sebenarnya kalau dibilang indigo mah benar-benar yang baru menetas dari Kinder Joy kan baru ya. Jadi masih dalam tahap pencarian juga nih. Lebih gimana ya? Sebenarnya gue tuh udah taunya udah lumayan lama. Cuman kan gue denial. Karena gue ngerasa enggak lah, gue mungkin gue halu lah atau apa gitu. Tapi sejak yang ketemu di fitur di horror talknya Billy Christian itu kan ketemu Bun Bun, di situ lebih kayak dapat konfirmasi, akhirnya jadi spiritual awaken. Jadi mulai dari situ gue mulai nerima ya mulailah semuanya keluar gitu, semua potensi-potensi yang ada di dalam diri mulai keluar gitu. Nah, pertama kali lu indigo itu ngerasa indigo itu? Gue dari kecil, jadi waktu dari kecil itu gue memang entah kenapa cukup tertarik sama dunia-dunia yang mistis gitu, yang kayak hantu-hantuan gitu. Gue anehnya gue tertarik gitu waktu dari kecil ya. Gue suka gambar juga gitu, suka ngegambar yang zaman SMP tuh gue bisa tiba-tiba malam-malam bangun, gue ngeluarin kanvas, gue gambar hantu malam-malam di depan pintu kamar nyokap gue. Banyak lu gimana? Pagi-pagi keluar nyokap gue marah-marah, nggak kaget gitu lu, maksudnya kayak
Jadi gini loh, dulu kan kanvas lumayan mahal ya. Iya, ngerti. Nyokap gue pengen ngomong, Oh, lu buat gambar itu iya gitu lu ya? kenapa gambar-gambar begitu, lu buang-buang kanvas gitu. Entah kenapa gue dapet dorongan kayak, ada ya gue harus nggambar si ini gitu. Salah satunya, gue ada nggambar sosok perempuan yang biru itu. Ada nama itu, ada di Instagram gue. Akhirnya kemarin kan gue redrawing lagi kan. Nah itu tuh dipajang di rumah, ternyata ya sosok ini peri sih dibilangnya. Kayak peri. Jadi kayak gue dari kecil tuh memang udah ada yang kayak sering dapat kayak gitu untuk digambar. Nah terus gua bisa astral projection, tapi gua nggak bisa dikontrol dari kecil. Dari kecil, tapi mulai bener-bener seringnya itu zaman gua kuliah. Apa tuh yang lu rasain kalau astral projection? Gue bingung sih, ini gua di mana gitu. Jadi gini, gua kalau yang gue jelasin ya, yang pengalaman gua, saat gua astral itu ruangan tuh nggak berubah. Ruangan nggak berubah. Terus lu ngelihat kayak lu terbang gitu? Rasanya gini kalau gue ya, setiap kali mau astral, biasa gue dalam posisi tidur. Kamar ranjang gue biasanya tiba-tiba bergelombang. Oh, oke. Kadang bergelombang, jadi tiba-tiba kayak, lah ini kok kayak bergelombang gitu. Atau bisa aja kayak roller coaster, kayak ranjang gue bina langsung tiba-tiba bung jatuh gitu. Atau kalau enggak, kamar gue ranjangnya tetap, temboknya semua muter. Saat itu udah muter, udah langsung tiba-tiba gue udah di dimensi yang lain. Dimensi yang lain ada tapi tempat yang sama. Jadi gini loh, kayak misalnya di sini ya, ini tempat kayak begini. Pas saat gue masuknya, misalnya gue merem nih, gue astral projection. Ini tempat nggak ada yang berubah, tapi lu nggak ada. Si Mas juga nggak ada, semua nggak ada. Cuman ada tempat ini dengan perlengkapan yang ini tetap ada. Cuman yang ada adalah makhluk-makhluk yang di dimensi situ. That's why gue bilang kan kita memang hidupnya kan berdampingan, tapi beda dimensi karena dimensi ada banyak. Kayak gitu. Nah gue tuh sering banget dari kecil astral projection di tempat-tempat baru. Jadi kalau misalnya kita lagi pergi liburan ke sewa villa itu sama keluarga, nah gue sering banget tuh biasanya. Lagi tidur siang lah, lagi tidur malam lah, gue pasti astral. Biar tahu kayak di situ ada siapa gitu. Nah dulu gue mikirnya kayak, aduh ini gimana ya? Gue juga takut gitu, misalnya kayak waktu zaman kuliah, gue juga nggak bisa kemana-mana. Jadi itu juga saat astral projection itu juga ada tahap-tahapnya, ada step-stepnya. Nggak bisa yang lu pertama kali lu dapat bisa gitu langsung bisa jalan-jalan, bisa terbang ke sana sini, nggak bisa. Gue tuh dulu waktu pertama masuk juga bisa gerak. Tapi beda sama ketindihan ya. Kalau ketindihan kan lu ngap, ini enggak. Cuman lu memang nggak bisa gerak aja, kayak badan lu kayak nggak bisa gerak. Jadi kayak cuma mata ngelirik kanan kiri. Berat, badan lu kayak berat. Nggak bisa. Bukan berat. Pokoknya lu nggak bisa ngerasain badan lu. Jadi jadi gimana ya? Kayak lu ada di sana, tapi lu nggak ngerasain badan lu. Jadi nggak bisa gerak, cuma mata. Ntar lama-lama mulai yang kayak berapa kali begitu nanti mulai bisa kayak gerakin kepala, leher gitu. Sampai akhirnya bisa bangun. Nah saat lu bisa bangun nanti akhirnya lu bisa terbang, bisa buka pintu. Setelah buka pintu terbang. Di sana jalannya terbang loh, serius, melayang. Jadi kalau bisa kalian nonton film Insidious, itu buat gua 98% persis, bener. Kayak gitu. Buat teman-teman yang ngerasa halu, ya udahlah ya. Ya nggak apa-apa sih. Gimana gitu iya, kan. gue juga nggak bisa jelasin gimana. Betul. Tapi ini kan pengalaman Tomku ya. Iya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang ngerasa halu, ya udah skip aja. Ya, tapi kalau teman-teman yang masih mau ngedengerin silakan. atau punya pengalaman-pengalaman yang sama, ya kan mungkin bisa komen tulis di komentar gitu, atau mungkin bisa follow IG-nya kan, Iya, bisa bisa. jadi ngobrol-ngobrol kan. Karena ya Tapi nggak nerima konsultasi ya. bukan dukun soalnya Bukan ya. dukun saya. Bukan dukun ya. Saya juga kan masih baru. Tapi kalau mau nanya-nanya boleh. Gitu. Dan kalau dari situ berarti lu udah tahu, lu berarti dari kecil udah sering dapat vision begitu ya, Iya. gambar. Lucunya lagi nih, gue tuh bisa yang kayak itu di astral projection. Tapi gue bisa ngeliat nih di handphone gue tuh ada email gitu, ada email masuk. Gue tuh udah bisa buka dulu, gue udah baca. Pas gue bangun tidur, tapi itu masih tutup, tapi gue udah tahu isinya apa. Ini gue merinding banget loh. Iya, jadi lucunya gitu. Cuman ya koko gue kan biasa langsung kayak, wah lu bisa latih, lu bisa dipakai buat ini, ngeliat lu ini. juga tahu? Tahu. Jadi kalau di rumah gue, koko dan adik gue malah yang orang yang lebih percaya sama gue dibanding bokap nyokap. Karena waktu di rumah kita kan nggak ada yang percaya begituan gitu ya. Maksudnya kayak keluarga yang Kristen banget gitu kan. Kayak papa gue setiap kali kayak gue ngomong misalnya, kemarin di dapur tuh ada yang ngedorong-dorong kursi gitu, ada yang ngerapin meja. Ah itu mah tikus. Ya selalu digituin kan. Mirip lah kayak lu gitu. Selalu dibilang kayak gitu. Oh mungkin lu kebanyakan nonton gitu. Jadi kayak yang lebih percaya tuh si adik gue sama koko gue gitu. Jadi kayak mereka langsung bilang kayak, Tom lu bisa dilatih, lu nanti bisa dipakai buat ini. Jadi kayak koko gue yang malah idein gitu kan. Kayak lu ntar gini-gini. Cuman ya gue bilang gue nggak mau lah kok pakai buat yang aneh-aneh gitu. Maksudnya ini kan semua gift-nya dari Tuhan gitu ya. Gue juga gue masih nggak tahu gitu fungsinya ini tuh buat apa. Tapi mungkin one day gue tahu karena gue percaya apa yang Tuhan kasih itu ada purpose-nya ya. Ada purpose-nya gitu. Kenapa lu ditambahin feature itu gitu. Gitu sih. Jadi kok pengalaman astral projection gue mah banyak banget.
dari yang awalnya benar-benar cuman nggak bisa ngapa-ngapain sampai bisa terbang, sampai dibawa ke tahun 1970 gitu kan, dibawa buat ngelihat cerita ada satu anak kecil gitu. Nah tapi gue nggak bisa kontrol, sekali gue nggak bisa kontrol yang karena ternyata ada yang ngebawa gue keluar gitu, sosok yang ngejagain gue ya, dan gue juga baru tahu setelah gue natas dari Kinder Joy. Jadi buat teman-teman semua beli Kinder Joy ya. Boleh iklannya masuk. Masuk gitu ya, bisa lah ya, bisa. Oke. And then dari situ ketika lu punya pengalaman, ya setahu gua sih ya, kalau anak-anak indigo punya pengalaman begitu kan pasti ada pengalaman-pengalaman yang nggak diterima masyarakat, nggak diterima teman-teman sekitar, dikatain aneh, lu ada nggak ngerasain itu? Ada lah. Gue nggak, makanya gini, dulu gue sering cerita juga, gue nggak terus ngeliat dong ekspresi teman-teman gue kayak halu nih gitu. Nah dari situ gue udah mulai nggak mau cerita, gue dari situ udah mulai nggak akan ceritain hal-hal yang berbau kayak begini, karena gue takutnya ngaco, takutnya gue yang halu, mungkin takutnya gue membohongi publik atau apa. Jadi udah gue keep ke gue aja, sama pengen gue cerita sama orang yang benar-benar bisa nerima cerita gue. Jadi gini, kalau gue sih ngomongin kayak masalah spiritual gue, misalnya kayak bisa gue ketemu sama, ya misalnya ketemu sama Tuhan gitu atau apa, gue nggak berani cerita sama orang-orang. Lu pernah ketemu sama Tuhan? Nah, jadi perjalanan spiritual gue, apa yang kayak supranatural gue, sebelum gue ngeliat yang kayak gitu-gitu, gue ngeliatnya Tuhan dulu. Gue ketemu Tuhan dulu. Bentuknya apa? Jadi gue tuh ketemu udah 2 kali. Yang pertama itu waktu pas zaman kuliah. Zaman kuliah itu gue ngeliat sosoknya agak serem sih. Karena gue dikasih lihat itu sosoknya waktu habis disalib. Oh, jadi udah hancur-hancur gitu? Udah hancur-hancur gitu. Gue ngerasain sedihnya dia gitu. Pokoknya yang gue dapat itu adalah maksudnya kayak yang tentang jangan sampai melukai hati Bapak gitu. Waktu zaman gue di kuliah itu ya. Gue beda. Jadi vibrasinya saat kalau misalnya lu dapet apa, ada hadirat Tuhan datang ke tempat lu, itu beda banget. Rasanya tuh kayak gue mau mental. Itu bener-bener, lu tahu kan maksudnya kayak saat dapet Roh Kudus turun gitu ya. Lu kan rasain vibrasinya itu kayak gimana. Itu kamar tuh langsung tiba-tiba berasa jadi kayak kudus. Lu nggak, gue yang nggak kudus ini, gue ngerasa kayak bentar-bentar udah mau kecil dan mau hancur gitu, kayak mau menjadi debu karena gue nggak kudus gitu. Tapi tiba-tiba setelah kayak vibrasi yang kuat itu, gue yang gue bisa nangis, cuman minta ampun gue gitu, kayak Tuhan ampun gitu. Terus tiba-tiba udah mulai jadi damai, wah damai banget. Di situ barulah bisa ngerasain, bisa lihat itu. Yang kedua kali baru tahun 2014-an. Nah ini sosoknya benar-benar sosok yang kita kenal lah, yang kayak mungkin yang sering kita lihat di gambar-gambar gitu. Jubahnya. Oh enggak kayak gitu. Gue ngelihat dia kayak orang biasa, malah kayak pakai setelan olahraga. Kayak sporty gitu. Gue merinding nih. Kayak sporty. Lucu banget gitu, maksudnya kayak. Jadi ceritanya waktu itu gue mengalami satu kepahitan sama salah satu keluarga lah gitu ya. Gak tau kenapa lah gue kayak sering banget kayak disentimenin gitu sama dia. Terus ya gue selalu bertanya-tanya nih, dia kenapa gitu sih ke gue gitu. Gue selalu bertanya-tanya kenapa dia sentimen itu sama gue. Gue salah apa sama dia, kenapa dia gitu terus. Sampai secara gak sadar gue bawa ke bawah dalam tidur. Jadi kayak ternyata gue astral. Di mimpi gue tidur tuh sebenarnya gue sama koko gue kan di kamar di Bogor tuh, gue tidur sama koko gue. Gue ngedenger ada satu suara yang sangat familiar yang gue kenal. Gue pikir tuh koko gue ngomong kayak, kenapa sih lu bertanya terus? Ya bukan lu gue ya, cuman dia kayak ngomong kayak, kenapa sih bertanya, lu nanyain terus kayak kenapa dia begitu, apa salah lu? Kenapa lu nggak pernah bertanya apa yang lu bisa lakuin buat dia? Pas dia ngomong kayak gitu, gue langsung, ini bukan koko gue nggak sebijak gitu. Ya terus tiba-tiba gue tahu itu suara siapa. Dari ranjang gue bangun, gue ngeliat di depan pintu gue, ada sosok Tuhan, ada sosok Yesus itu. Gue nangis, gue cuman bisa berlutut. Itu gue ngerasain kasihnya dia bener luar biasa banget sih, luar biasa banget. Dan gue di situ gue ngerasa gue egois, karena gue nggak mau bangun. Oh, karena lu pengen ngerasain lebih lama lagi. Gue pengen ikut sama Tuhan. Bener, gue bilang Tuhan gue mau ikut. Karena saat lu ketemu sama Tuhan, damai banget. Lu ngerasain damai, lu ngerasain cinta, lu ngerasain diterima, udah lu ngerasain masalah, happy banget ya. Gue orang yang berdosa ya. Gue akuin gue orang berdosa gitu. Gue bukan orang yang sempurna. Tapi kenapa Tuhan mau ketemu gue? Tapi saat lu, maksudnya terserah orang mau ngomong apa gitu. Kan ada yang orang ngomong kayak, Tuhan mana mau sih ketemu mak lu yang gak kudus ya gini. Terus kayak lu mah Tuhan gak akan sayang lah sama orang kayak lu gitu. Tapi percayalah, Tuhan itu sayang. Gue sampai yang kayak, gue udah dari saat ketemu kayak gitu, gue gak peduli orang mau ngomong apa. Karena gue ngerasa secure. Gue udah ngerasa secure
saat gue pulang nanti, gue akan kemana gue udah tahu. Gue itu cuman Tuhan, dia nggak ngomong apa-apa lagi. Gue cuman duduk, cuman gue berlutut diri, gue nangis. Dia cuman ngelus kepala gue. Di situ gue, aduh Tuhan mau ikut. Gue bilang, gue mau, gak mau bangun. Gue nggak peduli di dunia, gue masih punya keluarga, gitu ada papa mama, gue masih punya mimpi, gue masih ada cita-cita, masih ada apa. Gue punya banyak koleksi mainan yang gue sayang. Semuanya nggak ada yang penting. Bener-bener semua nggak ada yang penting. Saat udah ketemu sama Tuhan, udah yang paling penting itu lu sama ikut sama Tuhan. Di situlah gitu, cuman ya Tuhan bilang, belum saatnya. Masih ada tugas, masih ada misi. Nah, gue kayak gini, gue nggak bisa cerita. Gue nggak bisa, jujur, gue nggak bisa cerita sama siapa-siapa. Gue nggak bisa cerita, bahkan sama orang gereja pun, gue mungkin disangka halu. Thank you nih, lu mau cerita sama gue. Ya terserah ya, tapi dibalikin lagi, terserah yang buat yang percaya, silakan, yang nggak percaya juga nggak apa-apa. Nggak ada pengaruh apa-apa ke gue sih. Cuman dia percaya aja Tuhan itu, mungkin message yang mau disampaikan adalah Tuhan tuh sayang siapapun lu. Walaupun lu dicap jahat sama orang-orang. Walaupun ngerasa diri lu berdosa. Walaupun orang merasa berdosa. Iya, ngerasa lu nggak layak. Iya, lu nggak terselamatkan. Itu semua salah sih. Tuhan tetap sayang sih. Mau kayak gimana pun dia. Karena yang gue dapet adalah gini, kayak dosa lu itu nggak ada apa-apanya sih sama penebusannya dia. Sebesar apapun dosa lu, nggak ada apa-apanya sama penebusannya dia. Jadi dia tuh udah bayar itu dari dulu penebusannya. Itu. Gue merinding banget. Ini jadi acara rohani, mohon maaf nih. Jadi komsel bentar lagi doa syafaat nih kita. Bener nih, keluarin gitar abis ini. Gua ambil gitar dulu ya. Anyway, balik lagi ke permasalahan tadi, depresi sampai mau suicide gitu ya. Sekali apa 2 kali atau sering? Beberapa kali sih, gue udah ada beberapa kali dorongan kayak pengen suicide gitu. Gara-gara ya itu, gue yang paling berkesan banget waktu gue di Cina. Dulu gue tuh pernah kuliah di Cina, jadi ada pertukaran mahasiswa, gue ke Cina, gue tinggal 6 bulan di sana. Nah, pada suatu hari gue pernah ngalamin kehilangan dompet. Udah lagi susah gitu kan, udah lagi yang... Kan gue ceritakan zaman kuliah gue susah gitu. Waktu itu gue ada pertukaran mahasiswa, itu yang kayak keluarga besar gue tuh sampai yang support banget gitu, sampai yang kayak mereka pada urunan biar gue bisa berangkat. Karena gue dipilih sama kampus gitu untuk pergi ke sana. Dan kalau buat keluarga gue kan kayak bisa pergi ke Cina itu semacam kayak proud sendiri proud juga kan? Sama kayak, lu pulang kampung, lu ke tanah leluhur, lu lihat lah kayak gini-gini. Terus kayak kungkung juga pasti pengen banget lu kesana, Kokoh juga. Lu hidup di Cina banget ya? Keluarga bokap gue Cina banget gitu, Cina banget lah. Apalagi maksudnya kayak gue kan cucu laki-laki gitu ya, cucu laki-laki dari kungkung gue, terus yang sionya naga. Oh iya, lu naga ya? Naga. Oh, jadi kayaknya tuh kayak paling wow gitu. Lu harus kalau bisa lu kesana gitu. Pas gue kesana, gue hilang dompet. Gue cerita, gue telepon dong, maksudnya kayak, jadi kan dompet itu ada ATM yang dimana kayak orang Indonesia tuh kalau ngirimin ke sana, terus itu dompet hilang, ATM hilang gitu. Gue telepon, yang ada gue diomelin gitu kayak, lu tuh gimana sih gitu. Ya mungkin ya gue juga, kayak gitulah zaman saat itu. Karena di sana pickpocketnya ngeri bro. Mertua gue juga pernah hilang dompet di sana. Emang banyak copet, tapi kan gue hilangnya itu masih di daerah asrama gitu. Itu memang keteledoran gue sih, kayaknya lagi makan, gue taruh di kantong jatuh gitu. Terus cuman saat gue cerita, gue malah bukan dikuatin kayak iya nggak apa-apa gitu. Gue diomelin kayak, lu gimana sih udah tau keluarga lagi susah gitu, lu malah bikin masalah, nggak tahu lu urusin sendiri. Itu koko gue yang ngomong. Koko gue ngomong gitu, gue sampai gue sedih sih, maksudnya kayak yang, nah di situ tuh gue dapet dorongan tuh kayak gini, gila ya, lu udah nggak ada yang sayang lu sama lu mati juga nggak ada yang peduli. Gue digituin terus. Serius. Jadi gue di situ udah ada yang dorong, lu lihat aja lu di sini, mendingan udahlah lu mati di sini aja, nggak usah pulang, nggak usah ngerepotin keluarga lu. Lu mati di sini aja udah, biar orang keluarga lu juga nggak ada yang tahu. Terus ada yang ngomong juga kayak gini, biar lu kalau misalnya lu mati mereka pasti nyesel, biar mereka ngerasain nyesel gini. Jadi gue tuh ada yang ngedorong kayak gitu, ada yang ngedorong udah lu loncat aja nih dari asrama nih, ntar lu loncat udah gitu. Jadi kan sebenarnya depresi itu sepersekian second ya, bisa ya? Oh bisa banget, apalagi kalau misalnya yang ada unsur yang ngomong kiri kanan ya, ada yang ngejerumusin kayak begitu gitu. Jadi gini, kalau yang gue dapet adalah kalau gue ya triggernya adalah saat insecurity lu kena gitu ya, insecurity lu ketoel, udah deh itu mulai tuh yang kayak gitu, itu jahat-jahat tuh bisa masuk. Ada bisikan-bisikan tuh masuk, dan depresi itu bisa mulai langsung bekerja langsung gitu. Jadi kalau gue kan sebenarnya ya, insecurity gue salah satunya adalah perasaan berhak. Perasaan berhak tuh adalah gini, saat kayak misalnya gue udah melakukan sesuatu yang baik, gue dapat sesuatu. Ya. Gue berharap adalah orang lain juga baik sama gue. Ya. Saat gue udah ngasih yang, misalnya gue udah belajar yang baik nih, gue berharap gue dapat nilainya A. Ya. Jadi gue kayak gitu. Jadi saat yang kayak misalnya
itu udah gak dapet itu, gue langsung down. Gue down, langsung ngerasa gak aman, mulai itu banyak serangan. Nah itu juga gue udah mikirin kayak udah deh, gue kayaknya memang udah ada yang sayang. Kayaknya gue mikir, gue nyari siapa orang yang kira-kira sayang sama gue yang bakal kehilangan kalau gue mati. Dan saat itu kayak gue gak ada, gue ngerasa gak ada yang sayang gue. Nah itu depresi itu kalau gue rasa ya saat lu ngerasa lu gak diinginkan dan lu ngerasa gak berharga. Itu sih, itu paling bahaya, itu perasaan paling bahaya. Mungkin harus dijadikan ketakutan. Ketakutan gue mungkin itu saat lu ngerasa kayak lu nggak berharga, lu nggak ada yang sayang, itu udah parah sih. Terus gimana lu bisa keluar dari? Nah gue udah rencana tuh ya, gue udah rencana malam itu kayak gue bakal loncat dari lantai 6 gitu, gue bakal loncat dari asrama gitu. Tapi tiba-tiba ya Tuhan masih sayang sama gue sih. Ada yang ngomong lagi, masa kayak gitu aja lu kalah? Di mana hope lu gitu? Diingetin di hope lagi. Iya, diingetin hope lagi. Di mana hope lu gitu? Ini baru kejadian baru beberapa jam gitu, mau nyerah gitu aja gitu. Sampai akhirnya gue mutusin kayak gini, oke, gue nggak akan nyerah. Kalaupun memang impian gue harus mati, gue nggak akan bunuh diri. Mendingan gue mati kelaparan, gue bilang kayak gitu. Lebih baik gue mati kelaparan, tapi yang penting gue udah berjuang dibanding gue suicide. Ya udah gitu, gue berjuang itu, gue pokoknya mempertahankan ya hope itu deh walaupun chance-nya. Gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu kelanjutan hidup gue di Cina itu gimana gitu. Ini kan gue nggak ada saudara juga di sana gitu kan. Tiba-tiba ada teman-teman yang orang-orang Indonesia gitu ya, tiba-tiba suaranya datang, dia tahu gue kehilangan dompet, dibeliin makanan lah, dibeliin apa gitu, terus ada teman gue yang akhirnya minjemin juga, udahlah kalau misalnya mau kirim-kirim duit bisa ke ATM gue aja, nanti kita ngambilnya pakai ATM dia gitu. Sebenarnya semudah itu setelah nggak seribet itu ternyata gitu kan, cuman karena lu udah down-nya itu udah ya? Down, udah dihajar itu banyak intimidasi, lu nggak bisa mikirin apa-apa, padahal sebenarnya gak kayak gitu. Santai-santai aja sebenarnya ya. Dan beberapa minggu kemudian dompet gue ada yang balikin. Hilang nggak? Apanya? Isinya? Isinya cuma waktu itu juga cuma berapa lembar duit sih. Duitnya mah hilang. Tapi kan yang penting ATM ada, terus kartu mahasiswanya ada, kartu pelajar ada, semua ada di situ. Dibalikin ke kampus. Karena kan ada kartu pelajar kan, gitu. Ya udah, untungnya nggak loncat. Iya, kalau udah loncat, seminggu kemudian dompetnya balik juga. Iya kan, gitu lucu ya. Ya gitu, banyak yang gue maksudnya kayak bersyukur sih gitu, maksudnya kayak gue nggak melakukan tindakan bodoh kayak gitu sih. Jadi sebenarnya bisikan ya? Bisikan tuh, udah bisikan banget sih. Dan ya, dari yang kedengeran banget gak? Maksudnya yang kayak gitu tuh bisikannya tuh bukan bisikan audible, tapi lewat batin. Halus gitu ya? Halus banget, bisa mikirnya malah jadi kayak berasanya diri lu sendiri yang ngomong. Yang ngerasa yang ngomong kayak gitu diri lu sendiri gitu. Tapi yang biasa yang ngebisikin kayak lu bisa, lu kuat gitu. Nah gue nggak tahu tuh. Ya mungkin ada orang yang ngomong kayak itu Roh Kudus atau itu HB. Oh iya HB. Iya. Ya mereka juga eksis gitu. Mereka juga ada yang ngingetin. Karena bisa sampai bikin ya gue tenang juga gitu. Sampai kalau nggak ya gue mana bisa kepikiran gue lagi down gitu tiba-tiba dipikir bilang masa gitu aja mau nyerah gitu. Masa gitu aja mau nyerah. Masih belum beberapa jam nih. Masa gitu aja udah menyerah. Tunggu aja lah sampai besok gitu. Besok kan masih kita lihat aja besok ada kejadian apa gitu. Jadi kayak gue ya sekarang ya diingetin lagi. Maksudnya permasalahan hari ini aja, besok gitu. Jadi jangan terlalu kita terlalu mikir lah ya. Jangan terlalu mikir panjang, jangan terlalu meramalkan sesuatu yang buruk itu terjadi di depan gitu. Jangan terlalu pesimis gitu. Gitu sih, Yus. Semoga menjawab. Ya? Seru banget ya. Nah, berarti lu waktu ke Cina, lu udah indigo dong berarti ya? Udah ngerti ya? Udah, tapi gue masih belum sadar. Tapi gue udah astral. Oke, nah yang di sana sama yang di sini mirip nggak? Beda.